Pemirsa, Gerakan Darul Islam (DI) atau Tentara Islam Indonesia (TI) adalah sebuah kelompok pemberontakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum Islam dengan Al-Quran dan Hadis sebagai hukum tertinggi. Gerakan ini didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Setelah Kartosuwirjo ditangkap dan dieksekusi oleh TNI pada tahun 1962, gerakan ini mulai terpecah. DITI bertujuan untuk mengubah pemerintahan yang sah di Indonesia dan mengganti dasar negara dengan hukum Islam. Pemberontakan ini muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah saat itu. Baik terkait dengan pemberontakan DITI di beberapa daerah, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada Saudari Susi dan juga Susanti. Kita sapa terlebih dahulu Saudari Susi. Halo, bagaimana informasi terkait pemberontakan DITI di sana? Baik Naila dan juga saudara, saat ini saya sedang berada tepatnya di kediaman Bapak Nyoman. Beliau merupakan seorang sejarawan yang mengumpulkan informasi terkait pemberontakan DITI di Pulau Jawa. Jadi, selamat siang Bapak Nyoman. Ya, selamat siang. Di sini saya akan menanyakan terkait pemberontakan DITI khususnya di Pulau Jawa. Ya, udah saja ya. Jadi pemberontakan DITI khususnya di Jawa Barat itu dipimpin oleh Kartosuwiryo dan pasukan Hizbullah. Pada tahun 1949, tanggalnya itu kalau saya tidak lupa sekitar 7 Agustus. Nah, motif dia melakukan pemberontakan itu karena Kartosuwiryo itu merasa tidak puas dengan kemerdekaan Indonesia yang masih dibayang-bayangi oleh Belanda. Jadi, pemerintah kita tidak melakukan upaya untuk pemberontakan tersebut. Ya, kalau buat pemerintahan kita tentu saja sudah ada upaya. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958. Nah, pemerintah itu melakukan penumpasan dengan cara menurunkan pasukan Kodam Siliwangi dan juga menerapkan taktik pagar betis. Baik, selanjutnya untuk pemberontakan di Jawa Tengah itu bagaimana ya Pak? Jadi pemberontakan di Jawa Tengah itu merupakan imbas dari pemberontakan di Jawa Barat. Terjadinya ada di Pekalongan, Tegal, dan juga Brebes, 3 tempat. Nah, yang memimpin pemberontakan itu namanya Amir Fattah. Tanggalnya adalah 23 Agustus 1949. Untuk upaya yang pemerintah lakukan apa ya Pak? Nah, jadi untuk mengatasi pemberontakan di Jawa Tengah, pemerintah membentuk pasukan yang namanya Banteng Riders. Dengan Banteng Riders itu, akhirnya pemberontakan DITI di Jawa Tengah berhasil ditumpas. Terima kasih Pak untuk informasinya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih pemirsa. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Saudari Naila di studio. Baik, terima kasih Saudari Susi atas informasinya. Nah, selanjutnya kita beralih ke Saudari Susanti yang sudah berada di tempat. Halo, selamat siang Saudari Susanti. Baik, terima kasih Alifa dan juga saudara. Saat ini saya sedang berada di museum tempatnya Bapak Naryo. Jadi bagaimana Pak pemberontakan DITI di luar Pulau Jawa? Nah, di luar Jawa itu pertama-tama ada di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu pemimpinnya namanya Kahar Muzakar. Motif dia melakukan pemberontakan ini karena KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan itu ditolak punya. Dia mau join APRIS, Angkatan Perang Indonesia Serikat. Nah, karena ditolak itu, Kahar Muzakar melakukan 2 kali pemberontakan. Pemberontakan pertama pada tahun 1950 sampai 1952. Selanjutnya, tahap keduanya tahun 1953 sampai 1965. Kahar Muzakar ini mati lalu, tanggal 3 Februari 1965. Untuk itu, apa upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Pak? Jadi, pemerintah itu
melakukan yang namanya mendatangkan pasukan dari Jawa dan pesawat terbang itu. Lalu dia juga melakukan gerakan banteng yang dilakukan oleh TNI untuk menumpas DITI di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, untuk pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan bagaimana ya Pak? Nah, jadi buat pemberontakan di Kalimantan Selatan itu dipimpin oleh orang yang namanya Ibnu Hajar. Motifnya dia punya itu karena tidak puas dengan pemerintah yang ada di sana. Mereka menyatakan Kalimantan merupakan bagian NII, Negara Indonesia Islam. Selanjutnya, pemerintah melakukan upaya untuk menghentikan pemberontakan tersebut. Mereka sebenarnya mau melakukan dengan cara damai, tetapi yang namanya pemberontakan susah dong. Selanjutnya, akhirnya mereka melakukan operasi militer. Akhirnya Ibnu Hajar ditangkap tahun 1963 dan dieksekusi mati dia. Pemberontakan akhirnya selesai. Terakhir, bagaimana pemberontakan DITI di Aceh Pak? Sebentar, saya ini agak lupa kalau masalah di Aceh. Soalnya karena di Aceh itu banyak sekali dia tanggal-tanggal dan juga tokoh-tokohnya. Sebentar ya. Ya. Oh ini, DITI di Aceh itu pemberontakannya terjadi pada 20 September 1953. Dipimpinnya dia sama Daud Beureweh. Saya lumayan susah sekali ini bacanya ini. Seperti apa ini bacanya? Nah, pemberontakan di Aceh ini terjadi karena proklamasi mengenai berdirinya Negara Islam Indonesia NII di bawah Imam Besar Sekar Maji Maridin Kartosuwirjo. Selanjutnya, pemerintah melakukan upaya penumpasan pemberontakan ini di Aceh melalui upaya militer dan diplomasi. Tanggal 18 sampai 22 Desember 1962 dilangsungkan upacara besar bernama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, singkatannya MKRA, sebagai tanda perdamaian. Nah, itu tadi adalah DITI di Aceh. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Sekian bincang-bincang kita kali ini. Saya Susanti melaporkan kembali ke studio. Ya, terima kasih Saudari Susanti atas informasinya. Baik pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya Naila dan juga rekan saya Alifa pamit undur diri. Terima kasih.